Astagfirullah. Masa aksi pendukung HRS doakan pemerintah agar kena azab. Wasallam. Hari berganti, musim berubah. Mereka mengeroyok kebenaran. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalau itu terjadi padamu ya Muhammad, maka ingatlah itu juga pernah terjadi pada Isa, itu juga pernah terjadi pada Musa. Jangan kau takut, jangan kau sedih, karena dunia silih berganti, zaman berubah. 1438 Hijriah. Berakhirkah kisah pengeroyokan terhadap kebenaran? Nabi sudah berakhir, tapi ada pelanjut para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang menyuarakan kebenaran. Ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah dengan istilah komando jihad. Siapa yang berkhutbah menyinggung kekuasaan, ini anggota komando jihad, tangkap, habisi, penjarakan. Buya Hamka dengan lantang datang, dia pukul meja itu dengan keras. Tidak ada komando jihad, ini fitnah terhadap ulama. Kalau memang ada komando jihad, akulah orangnya, kata Buya Hamka. Marah luar biasa karena Allah. Hamka yang lembut dan santun, Hamka yang baik, hatinya lunak karena Allah. Tapi ketika kebenaran dikebiri, dikriminalisasi, saat itu dia marah, dia pukul meja sampai pecinya jatuh. Itulah sakit terakhir Buya Hamka menjelang kematiannya. Tidak ada komando jihad. Hari ini 36 tahun, 37 tahun, hampir 40 tahun setelah kepergian engkau, wahai Haji Abdul Malik Karim Amrullah, apakah yang kau alami dulu tidak lagi terulang? Kau sudah menghadap Allah, tapi kami hamba-hamba Allah yang memikul peran para nabi dan rasul menyuarakan kebenaran, hari ini penerusmu itu difitnah juga seperti yang kau alami dulu. Gentarkah mereka? Tidak. Takutkah mereka? Tidak. Karena takut mereka sudah habis untuk takut sakaratul maut. Takut mereka sudah habis karena takut akan menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Takut mereka sudah habis karena mereka akan takut menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah, ketahuilah orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim, mereka tak ada rasa takut, walahum yahzanun, mereka tak ada rasa sedih. Man arafat dunya anat alaih, siapa yang tahu dunia, maka ringan dunia ini di pandangan matanya. Bangsa Indonesia lagi kritis tentang ketokohan dan keteladanan. Saudara Mahfud MD mengatakan silahkan dijemput. Saudara pejabat-pejabat termasuk kelompok buzzer bayaran istana mengatakan tidak akan banyak orang yang menjemput beliau. Tapi begitu Allah menggerakkan jutaan manusia turun ke Jakarta, disinilah masalah mulai timbul. Orang-orang hasut mulai melancarkan perang opini, fitnah-fitnah mulai dilemparkan, sehingga puncaknya adalah peristiwa kilometer 50 di jalan tol Jakarta Cikampek. Kita hadir di tempat ini bukan untuk mengadili siapapun, karena kita tidak punya hak jurisprudensi. Kita hadir di tempat ini bukan untuk melakukan gerakan-gerakan makar dan perebutan kekuasaan, betul? Kita datang ke sini bukan ingin mengganti Pak Jokowi, karena Jokowi nanti akan turun dengan sendirinya. Sumber masalah di negeri ini adalah presiden, saudara-saudara. Diskriminasi hukum yang dialami oleh Habib Rizik dan ulama-ulama lainnya serta para tokoh oposisi lainnya yang notabene mereka semua putra
Astagfirullah. Masa aksi pendukung HRS doakan pemerintah agar kena azab. Aksi unjuk rasa yang dilakukan masa aksi Gema Pembebasan Habib Rizik Syihab atau HRS di pintu masuk utama gedung DPRD Kota Bogor tengah menjadi sorotan. Pasalnya dalam operasi penutup sebelum masa aksi membubarkan diri, sang orator yang kala itu tengah mengomandoi masa aksi melantunkan sepenggal doa yang berisikan agar Sang Maha Kuasa menurunkan azab kepada pemerintah. Bermodalkan pengeras suara, sang orator yang mengomandoi masa aksi melantunkan sepenggal doa. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih bermakna, "Ya Allah, turunkanlah azabmu kepada mereka." Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan dalam pertemuan pihaknya bersama perwakilan pendukung Gema Pembebasan HRS yang berlangsung selama 2 jam lebih. Ia bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Bogor bersepakat untuk menegakkan sanksi protokol kesehatan secara adil kepada semua. Pada intinya kami sepakat tidak ada pilih kasih, tidak ada ketidakadilan dalam pelanggaran prokes. Oleh karena itu, ke depan kami akan fokus bersikap tegas terhadap semua pelanggaran prokes. Begitulah poin pertama. Poin kedua, dalam pertemuan itu Pemkot Bogor bersama Forkopimda akan terus merapatkan barisan untuk menjadi kebersamaan dan kondisivitas Kota Bogor. Pasca pertemuan sore tadi, pihaknya mengaku akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forkopimda karena di bawah banyak masyarakat yang masih salah paham dengan kasus ini. Disinggung soal materi hukum persidangan, Bima enggan berkomentar banyak mengenai hal tersebut. Saya tidak mau berkomentar soal substansi pengadilan karena semuanya sudah saya sampaikan di peradilan. Saya tidak mau berpolemik ke arah situ, jadi kami fokus saja menjaga kondusivitas Kota Bogor bersama-sama. Begitulah tugasnya. Menjelang pertemuan antara pendukung Habib Rizik dan Wali Kota Bogor, penjagaan di Balai Kota dan gedung DPRD Bogor Kota diperketat. Sekitar 480 personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk menjaga di 2 lokasi tersebut. Estimasi massa 1.500 orang. Pertebalan di Balai Kota Bogor dan gedung DPRD dikerahkan 840 personil gabungan. Begitulah ujar Kabak Ops Polresta Bogor Kota. Di Balai Kota Bogor, akses pada pintu masuk diperketat. Seluruh pintu masuk baik dari pintu X DPRD di bagian belakang Balai Kota maupun pintu utama Balai Kota Bogor dijaga ketat oleh petugas Satpol PP Kota Bogor. Tak hanya di Balai Kota Bogor, hal serupa juga terjadi di gedung DPRD Kota Bogor. Petugas melakukan pemeriksaan kepada siapapun pengunjung yang masuk ke lingkungan 2 kantor pemerintah tersebut. Bahkan tak jarang mereka yang tidak berkepentingan diarahkan petugas untuk memutar balik. Prasetyo melanjutkan, hari ini akan ada agenda mediasi antara pendukung HRS dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Akses dibatasi, handphone tidak boleh aktif dalam ruangan, begitulah ucapnya. Sebelumnya, pendukung HRS sempat melakukan aksi unjuk rasa pembebasan HRS di Balai Kota Bogor pada Rabu 9 Juni. Seusai berunjuk rasa, mereka berencana membuka sesi dialog atau pertemuan dengan Bima Arya pada Jumat 11 Juni. Hal itu diketahui ketika salah seorang perwakilan aksi, Habib Mahdi Asgaf, menelpon seseorang yang diduga Bima di depan para massa aksi. Sementara itu, Danrem Surya Kencana 061 Bogor, Brigjen TNI Ahmad Fauzi kembali mengingatkan kepada semuanya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama saat menggelar aksi demonstrasi. Kendati demikian, Danrem memuji jalannya aksi yang dilakukan masa pendukung HRS. Saya ucapkan terima kasih, demo berjalan dengan baik dan lancar. Masa aksi juga sudah membubarkan diri sebelum pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pada intinya, kita semua ingin menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai gara-gara ini wabah COVID semakin menular kepada seluruh masyarakat. Begitulah ucapnya. Ia juga meminta kepada massa pendukung HRS untuk bersabar dan menghormati hukum yang sedang berjalan. Kalaupun ada keberatan atas proses hukum yang sedang berjalan, silakan ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku. Begitulah ia mengatakan.